Di tengah gejolak ekonomi global yang melanda berbagai negara di dunia, Indonesia justru mampu mencatatkan lonjakan ekonomi yang signifikan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Berkat ketegasan dan keberanian sang presiden, Indonesia berhasil melepaskan diri dari jeratan ketergantungan terhadap negara-negara besar. Sikap berdaulat ini terbukti membawa dampak positif bagi perekonomian nasional, sementara negara-negara ASEAN lainnya justru tengah menghadapi krisis yang tak kunjung usai. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara di Asia Tenggara mengalami perlambatan ekonomi yang cukup drastis. Thailand, misalnya, harus menanggung beban berat akibat sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Negeri Gajah Putih ini masuk dalam daftar hitam karena diduga mengekspor barang elektronik berteknologi tinggi ke Rusia, termasuk mikrochip dan komponen militer lainnya. Sanksi pun berdampak besar pada sektor industri dan perdagangan Thailand. Sementara itu, Malaysia dan Filipina dihadapkan krisis pangan yang semakin mengkhawatirkan. Malaysia mengalami kelangkaan beras yang membuat harga komoditas padi melambung tinggi, memicu panic buying, serta praktik penimbunan oleh masyarakat. Di Filipina, kondisi tak kalah parah. Negeri lumbung padi justru harus menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 akibat inflasi beras yang mencapai 24%, angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Tak hanya itu, Singapura, negara maju di ASEAN, mengalami perlambatan ekonomi. Meskipun tingkat inflasi di negeri Singa turun ke level 1,2% terendah sejak 2021, harga kebutuhan pokok di negara tersebut justru diprediksi akan terus meningkat. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, bahkan memperingatkan rakyatnya bahwa mereka harus siap menghadapi realitas harga baru yang lebih tinggi. Di sisi lain, Singapura juga menghadapi ancaman krisis kelahiran dengan tingkat kelahiran yang mencapai 0,5 muslim 7 per wanita, jauh di bawah angka ideal untuk mempertahankan populasi. Di tengah keterpurukan negara-negara tetangganya, Indonesia justru menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tekanan global. Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tunduk kepada negara besar manapun. Kita hormati semua bangsa, semua kekuatan. Kita ingin menjadi tetangga yang baik, mitra yang baik, tapi tidak ingin dikacung klian, ujar Presiden Prabowo dengan lantang. Sikap tegas ini pun didukung oleh berbagai kebijakan strategis yang mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berpihak kepada negara manapun dan tetap memegang prinsip netralitas dalam hubungan internasional. Indonesia terlalu besar untuk condong pada satu negara, China dan Amerika. Kita tidak perlu takut, apalagi sekarang ini presidennya Pak Prabowo. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen, ungkapnya. Posisi netral Indonesia pun mendapat apresiasi dari berbagai negara besar. China, misalnya, menaruh respek tinggi terhadap peran Indonesia dalam organisasi BRICS. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara paling berpengaruh di Asia Pasifik. Kami menghargai kerja sama dengan pihak Anda, ujar Putin. Begitu pula dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut Indonesia juga mitra utama negaranya di Asia dengan 12 perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. Ketegasan Prabowo dalam mengambil kebijakan ekonomi terbukti membawa dampak positif bagi Indonesia. Berkat strategi yang cermat, Indonesia mengalami lonjakan ekonomi hingga 4 kali lipat. Bahkan, International Monetary Fund, or IMF, turut memuji transformasi luar biasa yang dialami Indonesia. Indonesia, negara kepulauan dengan 270 juta penduduk yang membentang sepanjang 3.300 mil ke timur, telah mengalami transformasi yang luar biasa, tulis IMF, dan laporan terbarunya. Meski telah mencapai peningkatan ekonomi yang mengesankan, Prabowo tetap memasang target yang lebih tinggi Indonesia. Ia berambisi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% dalam waktu dekat. Makin mempelajari keadaan perekonomian, kita merasa percaya diri. Saya percaya
kita akan mencapai, bahkan mungkin, melebihi 8% pertumbuhan, ujar Prabowo. Untuk mewujudkan target ini, Prabowo menerapkan kebijakan pemanfaatan devisa hasil ekspor yang lebih ketat. Setiap entitas yang menggunakan aset negara dan menerima kredit dari bank diwajibkan menempatkan hasil usahanya di Bank Nasional. Langkah ini terbukti efektif dengan peningkatan devisa hasil ekspor sebesar 80 miliar dolar ADS dan berpotensi meningkat hingga 100 miliar ABS. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global pun mendapat perhatian luas dari media internasional. Surat kabar asal Italia, Global Finances, menyoroti bagaimana Indonesia justru semakin meroket dibanding negara ASEAN lainnya. Indonesia membangun masa depan Asia Tenggara, tulis headline berita tersebut. Sementara itu, Bangkok Post dari Thailand mengakui keunggulan Indonesia dengan menyebut bahwa negara ini telah mengalahkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand dan aspek ekonomi dan diplomasi. Indonesia telah mengalahkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand bergabung sebagai anggota penuh BRICS, tulis Bangkok Post. Bahkan Jepang turut mengakui dominasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Salah satu media Jepang melaporkan bahwa kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia kini menjadi poros utama ASEAN. Kanada pun tak mau ketinggalan dalam menjalin kerja sama dengan Indonesia. Setelah bertahun-tahun melobi Indonesia, akhirnya Kanada berhasil mencapai kesepakatan perdagangan bebas regional dengan ASEAN yang mencakup Indonesia sebagai salah satu negara utama dalam perjanjian tersebut. Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah krisis negara-negara ASEAN adalah bukti nyata dari kepemimpinan Prabowo Subianto yang kuat dan visioner. Dengan kebijakan yang berani, strategi yang matang, serta sikap yang tidak mudah tunduk kepada negara besar, Indonesia kini berdiri sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara dan siap menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia mengalami lonjakan signifikan berkat keberanian dan menjaga kemandirian dan menolak tekanan negara besar. Sementara negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina menghadapi perlambatan ekonomi dan krisis pangan, Indonesia justru mendapat apresiasi global atas stabilitas dan pertumbuhan ekonominya. Dengan strategi pemanfaatan devisa, hasil ekspor, dan diplomasi yang kuat, Indonesia semakin diakui sebagai pemimpin ASEAN. Mau tahu lebih dalam tentang geopolitik Indonesia dan dunia, dari strategi diplomasi hingga dampak ekonomi global?